Kayak aku sering banget nahan ketawa kalau G jadi Mirza. Jadi G yang biasanya pecicilan, tiba-tiba jadi Mirza yang super kaku gitu. Jadi kayak gitu kalau aku sering. Di beberapa scene tertentu gitu, kalau misalkan gue lagi berdialog sama Kiku, gue tuh ketika ngelihat Kiku tuh hampir keceplosan manggil Kiku gitu. Lebih susah karena kita mungkin chemistry-nya ada ya. Kalau maksudnya kayak kalau untuk chemistry-nya ya mungkin ada ya, kalau di layar kaca tuh kelihatan gitu. Halo, selamat sore Kak Giku. Gimana kayaknya? Ya, hai. Halo penonton Tabloid Nova Official. Perkenalkan, nama saya Ge Pamungkas. Dan sebelah saya adalah istri saya yang suka ngatur, Kiku. Nah, ada nggak sih karakter yang diperankan di film itu relate-nya ke kehidupan Kage dan Kak Giku? Gak sama sekali. Nggak sama sekali lah. Nikahnya ya, tapi Nggak sama sekali, iya. Makanya ini cukup tricky juga nih, soalnya aduh gimana ya ngejelasinnya. Jadi gini, gue sama Kiku itu kan suami istri. Mungkin belum ada yang tahu gitu. Kan kami suami istri nih, memerankan pemain yang suami istri. Tapi gue ketika ngelihat Kiku, gue tuh harus membiasakan dia itu Vika begitu. Jadi sedikit tricky gitu. Jadi banyak kadang-kadang di beberapa scene tertentu gitu, kalau misalkan gue lagi berdialog sama Kiku, gue tuh ketika ngelihat Kiku tuh hampir keceplosan manggil Kiku gitu. Apalagi ada beberapa hal yang apa ya, yang ketika dia ngomong gitu harus itu Vika, tapi lah kok ini Kiku yang ngomong nih gitu. Terus baru Bulbul, kayaknya tadi kamu bocor deh, tadi tuh bukan Vika, itu tadi Kiku tuh gitu. Jadi berarti justru lebih susah ya Kak, padahal kayak ya kehidupan pernikahan bersama pasangan sendiri juga, tapi ternyata lebih susah karena kita mungkin chemistry-nya ada ya. Kalau maksudnya kayak kalau untuk chemistry-nya ya mungkin ada ya, kalau di layar kaca tuh kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan berantemnya kan susah banget Kak sebenarnya. Kayak ngasih lihat berantem suami istri tuh aku sih susah ya. Susah banget kayak pas marah tuh susah banget. Apalagi kan Navika itu di sini tabiatnya tuh meledak-ledak kan, eksplosif. Sedangkan Kiku itu tuh dia jarang meledak, dia lebih ke gampang. Jadi sedikit sulit juga buat Kiku untuk mencapai intonasi yang setinggi itu, karena Vika tuh meledak-ledak banget. Kayak aku sering banget nahan ketawa kalau G jadi Mirza. Jadi G yang biasanya pecicilan, tiba-tiba jadi Mirza yang super kaku gitu. Jadi kayak gitu kalau aku sering. Bahkan ngetawain karakter sendiri gitu ya berarti Kak? Iya. Aku waktu baca suruh meledak-ledak pas reading juga, aku tau cekikan dulu kan, yang kamu sempet kayak yang bener dong kamu gitu. Karena Vika tuh selalu meledak-ledak itu, yang kayak kalau ngomong tuh teriak-teriak gitu loh Kak. Nah aku tuh kebalikannya, dan buat Kiku menjadi Vika tuh pasti ada ketawanya dulu nggak sih? Aku kayak masa gue kayak gini masa gitu. Ini sama dia akhirnya dimarahin gitu. Semua yang ada di skrip itu pas aku baca, makanya aku pernah bilang kan kayak ini skrip apa, kayak ini yang bagian sini aku nangis, aku baca aja nangis gitu yang itu. Nah iya, semuanya sih Kak, semuanya di skrip itu surprisingly bisa jadi pelajaran gitu loh buat aku, karena bener-bener bukan kisah yang berat banget, maksudnya bukan yang kisah yang ceritanya kemana-mana. Ini tuh cerita di film ini relate banget sama kehidupan sehari-hari banyak orang gitu loh. Dan mungkin ada beberapa hal yang kalau misalkan gue ngelihat seandainya ada pasangan cerai, seperti mereka akan melalui hal ini, itu mungkin bisa ada beberapa hal yang bisa gue prediksi gitu. Tapi di skrip ini gue ngelihat, terus gue mikir kayak oh ternyata dia bakal ngalamin ini juga ya. Oh iya juga deh kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang apa ya, menambah pengetahuan gue juga sih gitu. Tapi nggak bisa kasih tahu spoiler.